Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'da. Asnaqal hadits kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa fatifillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan mengkaji makna tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najri rahimahullah ta'ala. Dan di buku panduannya di diktat cetakan As-Sunnah itu di halaman 50 ya. Dan kita akan terangkan dari makna dan cakupan taghut. Ya, kata penulis rahimahullah ta'ala, wa taghut amun fi kulli ma ubida min dunillah fa kullu ma ubida min dunillahi wa radiya bil ibadati min ma'budin aw matbu'in aw muta' min ghairi ta'ati Allah wa rasulihi fa huwa taghut. Kata beliau, taghut bersifat umum pada setiap apa saja yang disembah selain Allah. Maka seluruh yang disembah selain Allah dan dia ridho terhadap ibadah dari penyembahan atau pengikutan atau yang ditaati pada selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia dikatakan taghut. Maka dia dikatakan taghut. Ya. Jadi yang pertama yang kita akan bahas di sini definisi taghut. Jadi sekarang penulis menjelaskan rincian dari taghut itu secara istilah. Ya. Kalau yang sudah kita terangkan kan di ayat di surah An-Nahl, secara umum kan taghut itu adalah apa saja yang disembah selain Allah. Adapun taghut secara bahasa dia dari kata at-tughyan, ya, pelampauan batas. Dari kata tughyan, pelampauan batas. Kalau fiilnya kan dari kata tagha. Tagha, iya tagha. Hanya ada perubahan-perubahan di situ ya. Dari tughyan kemudian menjadi taghut. Itu dari bentuk sighah mubalaghah. Ya, bentuk sighah mubalaghah menunjukkan makna yang lebih. Jadi kalau tughyan artinya melampaui batas, kalau taghut artinya yang sangat melampaui batas, gitu ya. Yang sangat melampaui batas. Ya. Adapun penggunaan kata taghut dalam Al-Qur'anul Karim itu diterangkan dalam sejumlah ayat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ada di surah An-Nazi'at ya, yang sering kita hafal. Tatkala Allah memerintah Nabi Musa alaihissalam untuk mendatangi Fir'aun. Ya. Dikatakan di ayatnya itu, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Ya. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahu al-ayatal kubra fakadzdzaba wa 'asa thumma adbara yas'a fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Ya. Itu di antara ayat dalam Al-Qur'an surah An-Nazi'at. Ada juga di surah Thaha ya, mirip ayatnya. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun karena Fir'aun itu telah tagha. Ya. melampaui batasnya. Ya.
Faqul hal laka ila an tazakka. Katakan kepadanya, tidakkah engkau mensucikan diri? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ya, lalu aku tunjuki kamu kepada jalan Rabbmu sehingga kamu takut. Ya. Nah, terus sampai akhir ayatnya dikatakan di situ dari pelampauan batas Fir'aun, dan dia berkata apa? Faqala ana rabbukumul a'la. Ya, dia berkata, aku adalah Rabb kalian, Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, dari situlah dikatakan Fir'aun itu dia sebagai apa? Tagut. Karena melampaui batas, dia hamba melampaui batasnya. Dia angkat dirinya menjadi Tuhan. Ya, gitu kan? Menjadi yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu contoh dalam Al-Qur'an ya, tentang kisah Firaun. Ada juga ayat yang lain dikatakan dalam Al-Qur'an tentang kisah Nabi Nuh dan kaumnya itu kan. Dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ya. Sesungguhnya tatkala air itu telah tagha, ya, telah melampaui batasnya, ya, melampaui batas dari kadar yang biasanya, sudah melewati batasan, terus sampai melewati gunung, banjir besar itu kan, yang Allah kirim untuk menyiksa kaum Nabi Nuh yang kafir. Inna lamma taghal ma'u, kala air telah melampaui batas, telah tagha, hamalnakum fil jariyah. Ya, maka kami mengangkut kalian ke perahu. Ya, maksudnya Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman. Ya. Yang lainnya semua tenggelam. Ya, ditenggelamkan oleh banjir yang sangat besar itu. Baik. Dipahami ya? Nah. Jadi tagut ini dia bentuk mubalaghah. Bentuk makna kata yang lebih. Kata dia sudah diterangkan. Kalau asal katanya dari kata tugian, yang melampaui batas. Kalau dikatakan tagut, itu berarti dia sangat melampaui batas. Sangat melampaui batas. Ya. Jadi kalau rumusnya di bahasa Arab itu, dia di atas rumus fa'alud. Ya. Misalnya kalau mulkun ya, mulkun artinya kekuasaan. Ya. Tapi kalau dikatakan sangat berkuasa, ya, sangat luas kekuasaannya, dikatakan malakut, gitu kan? Dikatakan malakut. Ya. Sama dengan rahmat. Kalau rahmat dimaklumi kan? Kalau dikatakan sangat merahmati, ya, dikatakan apa? Rohamut. Ya. Dikatakan rohamut, yang sangat luas merahmati. Ya. Yang sama juga dengan tagut ini. Dia asalnya dari kata taghawud. Ya. Dari kata taghawud. Tapi di situ ada perubahan kata ya, ada perubahan huruf yang dimaklumi di bahasa Arab. Wawnya itu diganti menjadi alif, kemudian dipindahkan ke depan setelah to, maka dibacalah apa? Tagut. Nah, gitu. Dibacalah tagut. Itu asal kata tagut ya, yang sangat melampaui batas. Ya, yang sangat melampaui batas. Itu asal kata tagut secara bahasa. Ya. Adapun secara istilah apa yang dikatakan oleh penulis di sini ya. Kata beliau, tagut itu adalah umum ya, mencakup segala yang disembah selain Allah. Maka seluruh apa saja yang disembah selain Allah dan dia ridho dari penyembahan atau pengikutan atau yang ditaati pada selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia dikatakan apa? Tagut. Ya. Jadi di sini perhatikan ya,
ukuran definisi tagut itu ada dua. Disembah selain Allah dan dia ridho. Dan dia apa? Ridho. Kalau dia disembah selain Allah dia tidak ridho, itu bukan apa? Bukan tagut. Nabi Isa kan disembah selain Allah, tapi dia tidak apa? Tidak ridho. Sudah kita lewati dulu di kitab yang pertama ya, di kitab Al-Qawaidul Arba'ah. Ya, diterangkan dari ayat di surah Al-Maidah, bantahan Allah atas orang-orang Nasara yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nabi Isa tidak mengakui dia disembah selain Allah dan ibunya. Ya, paham ya? Maka Nabi Isa, demikian pula Maryam, ya, dan Ruh Kudus, itu malaikat, itu bukan apa? Bukan tagut. Walaupun mereka disembah selain Allah Subhanahu wa taala oleh orang-orang Nasara. Nah, jadi harus ada dia ridho terhadap ibadah itu. Ya. Dipahami ya? Dua syarat itu harus ada. Baik. Dari manusia tadi sudah kita beri contoh ya. Seperti Fir'aun. Fir'aun disembah selain Allah. Dia ridho juga. Maka dia dikatakan apa? Tagut. Dari kalangan jin yaitu iblis. Nanti kita akan terangkan ya. Iblis disembah selain Allah. Ada yang menyembah syaitan kan? Ya. Dan dia ridho disembah. Maka itu juga dikatakan apa? Tagut. Ya. Apakah dari penyembahan atau dari pengikutan? Yang juga yang kedua ya. Jadi kalau misalnya ada yang diikuti, ini contohnya kalau dicontohkan oleh para ulama itu, ya, seperti misalnya ada orang yang diikuti dalam kesesatan, ya, apakah dia misalnya ulama yang jelek gitu ya, nah dia diikuti pada selain hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, diikuti pada dosa dan maksiat. Nah, maka dia bisa menjadi apa? Bisa menjadi tagut. Kalau dicontoh orang-orang Nasara itu seperti para pendeta. Ya. Para pendeta itu dikatakan tagut juga. Dia tidak disembah, tapi dia diikuti. Dia rubah Injil, gitu kan? Dia halalkan apa yang diharamkan. Sebaliknya juga dia haramkan apa yang dihalalkan. Dan umatnya ikut. Nah, maka pendeta-pendeta ini juga dikatakan apa? Tagut. Ya. Orang-orang Yahudi juga seperti itu, para rahibnya. Dia sudah rubah Taurat. Ya. Dia otak-atik hal yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, diikuti oleh umatnya. Maka ini para rahib juga dikatakan apa? Tagut. Yang jelas kapan dia diikuti? Pada dosa dan maksiat selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka dia dikatakan tagut. Ya. Tapi ingat syaratnya harus dia ridho juga. Harus dia apa? Dia ridho. Diikuti pada dosa dan maksiat tersebut. Paham ya? Baik. Itu yang contoh untuk yang diikuti atau yang ditaati. Ya. Atau yang ditaati. Ada orang dia jadi misalnya ketua, pemimpin, ya, dia perintah anak buahnya misalnya, ya, pada dosa dan maksiat, dan dia ridho, dia tahu itu dosa dan maksiat, dia ridho, ya, maka kapan dia ditaati, ya, dia mendengar dan taat pada dosa dan maksiat, maka bisa jadi juga yang ditaati itu dikatakan apa? Tagut. Jelas ya? Baik. Pada selain ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ingat tadi syaratnya juga harus dia apa? Dia ridho. Dia ditaati pada dosa dan maksiat dan dia ridho akan perkara itu. Maka ini juga dikatakan tagut. Nah. Baik, jadi definisi tagut secara istilah ya. Definisi ini beliau ambil dari
definisi Ibnul Qayyim rahimahullah taala mirip apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Kita bacakan definisi Ibnul Qayyim ya. Kata beliau, at-taghut kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ya. Setiap apa saja yang seorang hamba itu dia melewati batasnya. Ya. Dari penyembahan atau pengikutan atau yang ditaati, sama tadi. Ya. Hanya di sini Ibnu Qayyim tidak terangkan ya syarat keridhaan. Kalau Syekh tadi ya beliau rinci di situ kan, disembah selain Allah dan dia apa? Dan dia ridho. Dan dia ridho. Jelas ya? Baik. Jadi taghut ini dia kalau dalam bahasa Arabnya itu dia dikatakan isim jins. Ya. Kata jenis begitu ya. Yang di bawahnya itu banyak ya, jenis-jenis yang lain. Ya. Samakan dengan manusia ya. Manusia juga namanya isim apa? Isim jenis, kata jenis. An-nas. Manusia kan banyak jenisnya. Ya. Ada yang berkulit putih, berkulit hitam. Ya, ada yang tinggal di sini, tinggal di situ. Berbangsa-bangsa, bernegara. Jin juga sama seperti itu. Jin ini namanya isim jenis. Ada jin ini, jin itu dan seterusnya. Banyak macam kan? Malaikat juga seperti itu. Namanya kata jenis, isim jins. Ada malaikat ini, malaikat itu dan seterusnya kan? Nah, sama dengan taghut. Ya, taghut ini isim jins namanya. Kata jenis. Kata jenis. Yang di bawahnya itu bercabang banyak jenis-jenis yang lainnya. Dipahami ya? Baik. Maka ini dari makna taghut ya, secara bahasa dan secara apa? Istilah. Oleh karena itu ada definisi yang bagus juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau, at-taghut wa huwa ismu jinsin yadkhulu fihi syaitan wal wathan wal kuhan wad dirham wad dinar wa ghairu dzalik. Ya. Ini kata Ibnu Taimiyah ya. Taghut itu adalah isim jins, kata jenis yang masuk dalamnya itu syaitan, ya. Kemudian berhala, dukun, dirham, dinar dan selain daripada itu. Karena ada yang menyembah syaitan, ada yang menyembah berhala misalnya kan. Ada yang menyembah dukun-dukun. Yang dukun-dukun taghut ya. Ini ditaati. Ya, diikuti. Para dosa dan maksiat. Jelas ya? Jadi orang yang beribadah itu tidak hanya dia modelnya sujud baru dikatakan dia menyembah orang itu, tidak. Tapi bisa juga dia dikatakan beribadah kepadanya kalau dia mentaatinya atau mengikutinya pada dosa dan maksiat. Ya. Syaitan, berhala, dukun. Nah, ini lagi dirham, dinar. Ini dimasukkan oleh Ibnu Taimiyah ya sebagai taghut. Kalau misalnya ada yang menyembah uang misalnya, dari mana dia dikatakan menyembah uang? Ya, ketika dia diperbudak oleh uang, ya, jadi uang itu sebagai bosnya, dia menjadi budak. Itulah dikatakan di dalam hadis itu, kata Nabi SAW, Ta'isa abdu dinar, Ta'isa abdu dirham. Jadi katakan celaka hambanya dinar, celaka hambanya dirham. Dia menjadi hamba dari mata uang karena diperbudak oleh apa? Oleh dunia. Dipahami ya? Nah, bisa jadi itu dari taghut juga. Ya, dari taghut. Jadi taghut itu luas ya. Luas cakupannya. Ya. Dipahami ya? Yang jelas definisinya sudah diterangkan oleh Syekh rahimahullah taala. Tapi di sini juga ada perlu yang kita harus ketahui juga ya. Ya. Tidak semua yang dikatakan taghut itu dia menjadi kafir. Ya.
Tidak semua yang dikatakan tagut itu pasti apa? Pasti kafir, tidak. Ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Ya. Karena ayat-ayat dalam masalah ini itu ada beberapa lafaz. Lihat ayat yang sudah kita baca ya. Di ayat di surah An-Nahl di awal buku ini. Dikatakan ani ibudallaha wajtanibut tagut. Ya. Itu seruan dakwah Nabi dan Rasul agar mereka menyuruh kaumnya untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi tagut. Ya. Kalimat menjauhi ini dia lebih umum. Ya. Lebih umum di situ ya. Disuruh menjauhi. Ya. Masuk di situ hal yang mengkafirkan, masuk juga hal yang tidak mengkafirkan. Ya. Nanti kita akan lewat ya di macam-macam tagut, di jenis yang keberapa itu? Kedua atau yang ketiga ya. Nanti ada di situ pembahasan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Apa hukumnya? Orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Apakah langsung dikatakan kafir? Nah, tidak kan, ada rincian nanti. Di ayat saja itu kan ada 3 rincian. Dikatakan kafir, dikatakan zalim, dikatakan apa? Fasik. Jadi tidak semua tagut itu pasti dikatakan apa? Kafir. Tidak semua ya. Ya. Nanti kita akan lewat dari contoh-contohnya insyaallah taala. Baik. Itu dia ingat ya kaidahnya itu. Dibilang tagut pasti apa? Pasti kafir. Ini kadang ada pemikiran orang-orang menyimpang di situ. Lihat pemerintah. Ya, dia kafirkan pemerintah. Katanya apa? Tagut. Lihat hakim. Dikatakan apa? Tagut, kafir. Itu pemikiran takfiri namanya ya. Pemikiran takfiri. Memberi hukum secara global begitu. Tidak ada rincian-rincian. Jadi tidak semua tagut itu kafir. Nanti akan ada rinciannya. Ya, ada yang kafir, ada yang tidak. Karena yang namanya pelampauan batas, ada yang melampaui batas sampai pada derajat kekafiran, ada yang tidak sampai di situ. Tapi maksud juga di situ dia melampaui apa? Batas. Jelas ya? Baik. Nah, ini juga harus dibedakan di situ ya. Dari mana atau tingkatan-tingkatan tagut itu. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Baik. Itu dari cakupan dari macam-macam tagut. Ya. Nanti kita akan lewat ya dari uraian beliau di sini. Di sini kan beliau memang terangkan ya dari 5 tagut yang akan dibahas itu. Ya, memang ada yang mengkafirkan, ada juga yang tidak mengkafirkan. Ya. Baik. Seperti iblis misalnya kan, itu jelas kafir. Ya. Yang kedua, hakim yang merubah hukum Allah. Nanti ada rinciannya. Yang ketiga juga sama seperti itu, ada rincian yang berhukum selain hukum Allah. Yang keempat, yang mengaku tahu perkara gaib, ini jelas kafir. Yang kelima, orang yang ridho diibadahi selain Allah. Ya, ini juga hukumnya apa? Kafir. Ya. Di buku yang lain oleh penulis di kitab beliau yang lainnya disebutkan di situ ada 5 tagut, 5 pembesar tagut. Saya bacakan di sini ya. Yang di kitab Ad-Durrul As-Saniyah. Ya, jilid 1 halaman 137. Ya. Beliau sebutkan tagut itu banyak, tapi pembesar-pembesarnya ada 5. Kepala-kepalanya, bos-bosnya itu ada berapa? Ada 5. Tapi 5 ini ada yang berbeda dengan yang kita akan bahas di mana tagut ini. Yang pertama beliau sebutkan di situ syaitan. Ya. Yang kedua hakim yang sewenang-wenang. Ya. Itu dikatakan tagut. Yang ketiga orang yang makan riswah. Orang yang makan apa? Sogokan. Sekarang saya tanya, orang yang makan sogokan hukumnya apa? Kafir atau tidak? Hah? Disogok dia makan sogokan, hukumnya apa? Tidak kafir kan? Tapi syekh hukumnya apa? Tagut. Di buku itu ya, beliau hukumi sebagai apa? Tagut.
karena dia melampaui batas. Sudah ada gajinya, masih mau cari lagi yang lain, kan begitu kan? Ya, dimakan sorokan. Kalau di sini namanya pungli. Ya, sudah punya gaji masih ambil sumber yang lainnya. Itu Syekh hukumi tagut. Tapi dia tidak tidak kafir. Jelas ya? Yang keempat, kata beliau, siapa yang diibadahi dan dia ridho. Ini sama tadi nanti. Ini jelas kafirnya ya. Diibadahi dan dia ridho. Yang kelima, orang yang beramal tanpa ilmu. Ini juga tidak kafir. Yang beramal tanpa ilmu, hukumnya tidak kafir. Tapi Syekh hukumnya apa? Tagut. Ya. Jadi di buku yang lainnya beliau sebutkan 5 pembesar tagut, 3 yang kafir, 2 yang tidak kafir. Ya. Semuanya dihukumi apa? Tagut. Jelas ya? Nah, itu perlu dipahami tadi ya. Jadi tagut itu tidak semua kafir. Ada yang kafir, ada yang tidak. Makanya dari cakupan ya, macam-macam tagut. Ya. Oleh karena itu Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika beliau menafsirkan ayat wajtanibut tagut dan jauhilah tagut, di situ beliau beri 2 penafsiran. Tagut adalah kesyirikan dan al-ma'asi. Kesyirikan dan dosa-dosa besar. Itu menurut Syekh bin Baz rahimahullah taala. Sama tadi yang sudah kita terangkan. Ya, beliau tafsirkan ayat itu dengan kesyirikan dan apa? Dosa dan maksiat. Karena ada yang mengkafirkan, ada yang tidak sampai mengkafirkan. Baik. Nanti berikutnya kita masuk di pembahasan macam-macam tagut yang pertama ya. Ya, dari apa yang disebutkan oleh Syekh di sini ya. Seperti syaitan, hakim, orang berhukum selain hukum Allah, orang yang mengaku tahu perkara gaib, dan siapa yang diibadahi selain Allah dan dia dia ridha. Tapi sekira itu dulu ya, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.